Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah kembali mengaruniakan kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu dan juga untuk menambah amal-amal soleh kita yang mudah-mudahan menjadi bekal berharga dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala kenikmatan waktu luang, atas kenikmatan kesehatan, atas nikmat iman Islam yang masih kita rasakan hari ini, dan juga nikmat kita untuk digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergabung dalam majelis yang insya Allah mengundang barokah dari Allah ini. Majelis ilmu, majelis zikir, di mana di sini kita akan banyak mengingat Allah dan juga akan mengkaji apa yang telah Allah firmankan dan juga apa yang telah Rasul sampaikan kepada kita. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga kita semua pun Allah kumpulkan dalam barisan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang suatu saat nanti insya Allah akan mencicipi telaganya, telaga Rasulullah, lalu juga diizinkan duduk-duduk bareng-bareng dengan Rasulullah, sosok teladan kita, sosok yang kita cintai itu. Dan mudah-mudahan Allah pun karuniakan kenikmatan yang paling tinggi, yaitu berjumpa dengan wajahnya nanti di tempat yang tertinggi, di tempat yang paling mulia. Sahabat sekalian, mari kita niatkan pertemuan kita di malam hari ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun tentu saja mari kita azamkan juga, mari kita tekadkan untuk mengamalkan ilmu ini dalam keseharian kita. Kalau belum sempat diamalkan, belum bisa diamalkan karena belum menikah, semoga sahabat-sahabat sekalian dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, dikaruniakan kemudahan untuk menunaikan pernikahan yang terbaik, yang barokah, dan juga dikaruniakan pertolongan Allah untuk bisa menjalani biduk rumah tangga yang sakinah mawadah rahmah suatu saat nanti. Yang sudah menikah pun semoga Allah senantiasa curah limpahkan barokah dalam setiap perjalanan pernikahannya, baik perjalanan yang penuh dengan suka maupun perjalanan yang penuh dengan ujian, insya Allah. Kita mulai saja pertemuan kita malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita akan awali dengan menyimak tilawah Al-Quran, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini oleh Kang Jundi Al-Faruq. Kita akan membaca, bagi sahabat-sahabat yang pegang mushaf Al-Quran, boleh untuk dibuka halaman 599. Ini ada potongan surat Al-Bayyinah, lalu surat Al-Zalzalah, dan juga surat Al-Adiyat. Kepada Kang Jundi, jika sudah siap, kami persilakan. Assalamualaikum, suaranya masuk Kang Zikri. Aman, alhamdulillah. Silahkan Kang. Baik teman-teman, sebelum nanti masuk menyimak materi dari Ustadz Ardi, bagi yang ingin sama-sama tilawah, boleh dibuka Al-Qurannya halaman 599. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih banyak Kang Judi yang sudah mengawali pertemuan kita dengan tilawah Al-Quran. Ada 2 surat dan juga 1 potongan surat dari surat Al-Bayyinah ya sebelumnya. Mudah-mudahan menambah barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu kita di malam hari ini. Teman-teman sekalian, yang akan kita bahas di malam hari ini bersama dengan Ustadz Ardian Syah Asri Hussein, pengasuh dari Syariah Consulting. Beliau kali ini akan menyampaikan serial seputar fikih pernikahan. Sebetulnya beberapa pekan yang lalu juga kita sudah sempat bahas ya seputar hal ini, dan kita harapkan hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Ardiansyah betul-betul menjadi pengingat kepada kita semua, khususnya bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan, bahwa ilmu adalah salah satu persiapan yang prioritas yang perlu kita hadirkan. Kepentingannya itu di atas sebelum misalnya yang finansial ataupun fisik dan lain-lain. Meskipun semuanya kita tidak bisa nafikan itu penting ya. Namun karena kita menyadari bahwa pernikahan adalah ibadah, bahkan ibadah yang tidak selesai dalam waktu 1 menit, 2 menit, dalam waktu berjam-jam atau dalam waktu berbulan-bulan, bahkan ini waktunya seumur hidup, sejak kita ijab kabul hingga nanti ya pernikahan berakhir karena dipisahkan oleh kematian ataupun oleh hal-hal yang lain tentu saja ya. Mudah-mudahan dengan kita memahami ilmunya, kita juga bisa menempatkan pernikahan tidak hanya kita niatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kita saja begitu ya, atau untuk sebagai jalan keluar dari mumetnya skripsian. Mungkin ada juga kan yang bilang, aduh skripsi pusing, pengen cepat nikah aja deh. Nah, ternyata pernikahan tidak sesederhana itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu, kira-kira ilmu apa sih yang paling penting, yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari sebelum kita melangkah menuju ke gerbang pernikahan? Insya Allah Ustadz Ardiansyah Asri Hussein LCMA sudah siap untuk berbagi bersama dengan kita semua. Kita sapa dulu Ustadz Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zikri. Alhamdulillah. Sudah lama tidak ketemu di majelis ini, Ustadz. Semoga kabarnya baik selalu, insya Allah. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, ini dia, Ustadz. Kalau misalnya kita berbicara tentang persiapan pernikahan, kan sebetulnya banyak ya. Dan biasanya, terutama buat laki-laki sih, dulu juga saya sempat merasakan hal yang sama. Yang paling kepikiran itu biasanya hal finansial, Ustadz.
Karena memang ya tuntutan orang-orang terdekat juga biasanya sebetulnya bukan tuntutan orang terdekat, ya ini overthinking saya aja gitu dulu ya. Kira-kira bisa nggak ya memenuhi kebutuhan keluarga? Namun ternyata ada hal yang tidak kalah penting yang seringkali dilupakan, yaitu persiapan ilmunya. Nah, untuk itu kira-kira apa nih ilmu yang perlu kita pahami sebelum beranjak menuju ke jenjang pernikahan? Tafadhol Ustaz. Ya baik, Kang Zikri. Ini mohon maaf sambil menunggu isinya atau laptopnya bisa dioperasikan. Jadi saya pakai handphone dulu ya. Siap, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan izin dan taufik darinya kita bisa bertemu ya, melanjutkan tradisi keilmuan kita setiap Jumat malam ya. Kita berharap semoga umur sehat yang Allah berikan kepada kita senantiasa dapat kita optimalkan dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, seperti mana yang telah kita informasikan nih bahwa malam hari ini kita ingin menyampaikan sebuah tema yang saya yakin tema ini sudah sering kita dapatkan ya, dan boleh jadi spoilernya juga sudah kita uraikan ya pada pertemuan-pertemuan terdahulu ya, sesi pertama sampai sesi yang ketiga atau keempat yang terakhir ya, bahkan insya Allah dalam beberapa pekan ke depan tema kita itu sampai akhir tahun insya Allah itu fokusnya adalah bagaimana mempersiapkan pernikahan ya. Karena Kang Zikri dan sahabat-sahabat sekalian, kebanyakan gitu ya, walaupun mungkin tidak semua gitu ya, memang memanfaatkan akhir tahun itu untuk momen ya, untuk mengikat komitmen ya dengan seseorang yang sudah kita sudah kita pilih sebagai calon pasangan kita gitu ya. Dan saya juga Kang Zikri sejak bulan September gitu ya, itu sudah menjadi wasilah gitu ya, kurang lebih beberapa pasangan gitu ya, dan kebanyakan memang memilih waktunya adalah di bulan Desember atau Januari gitu. Oh gitu Ustaz, ini fakta yang baru terkuak nih. Masya Allah. Ya mungkin karena ingin ingin agar ini saya pindah dulu Kang Zikri, pindah ke laptop kayaknya sudah mulai bisa beroperasi nih kayaknya. Alhamdulillah, baik. Silakan Ustaz, boleh dipersiapkan dulu. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat-sahabat sekalian tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah, menurut pengalaman beliau bahwa banyak sekali pasangan muda-mudi yang memutuskan untuk menikah di akhir tahun dan juga awal tahun 2023 ya. Jadi mungkin semangatnya berganti tahun, berganti juga statusnya, berganti juga bukan berganti lebih tepatnya ya, bertambah juga amanahnya ya sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami. Nah, bagi sahabat-sahabat juga yang berencana hal yang sama begitu ya, sudah di-setting bulan Desember atau bulan Januari depan nanti akan menunaikan pernikahan. Nah, ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita mendapatkan banyak inspirasi nih, banyak hal-hal yang mungkin sempat terlewatkan ketika kita mempersiapkan pernikahan, kita mungkin fokus kepada konsep acara, kita fokus kepada undangan, kita fokus untuk nyiapin mahar mungkinnya bagi yang ikhwan ya. Ada aspek yang nampaknya tidak kalah penting untuk kita persiapkan juga, yaitu persiapan seputar ilmunya. Bagaimana mungkin ya, kalau saya tebak-tebak, ya seputar hak dan kewajiban masing-masing, baik itu sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu juga. Nah, hal ini yang seringkali juga akan teruji nanti ya ketika menjalani tahun demi tahun pernikahan.
lalu juga bagaimana nanti ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala zuriyah atau keturunan, bagaimana sikap kita sebagai seorang ayah, sikap kita sebagai seorang ibu. Nah, ini juga peran-peran tersebut nampaknya perlu untuk mulai dipelajari. Dan bagaimana juga cara kita memuliakan pasangan, bagaimana cara kita mungkin yang istri berbakti kepada suami, bagaimana suami juga tetap menyayangi dan mengayomi istrinya, apa itu nafkah, banyak banget ya ilmu-ilmu yang jadi PR buat kita. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin bertanya, punya list pertanyaan nih yang ingin dikonsultasikan bersama dengan Ustadz Ardiansyah, boleh langsung saja dititip di kolom chat. Nanti insya Allah pada saat sesi tanya jawab akan kami sampaikan kepada beliau, atau juga boleh sahabat-sahabat sekalian, kalau misalnya nanti ingin raise hand, ingin tanya langsung kepada Ustadz Ardiansyah, dipersilahkan. Jadi silakan boleh disiapkan dulu pertanyaannya. Harapannya memang pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman butuhkan, ya. Pertanyaan yang betul-betul teman-teman butuhkan, yang memang butuh jawabannya sekarang. Agar nanti setelah sudah dapat jawaban, ya harapannya dengan melalui wasilah jawaban dari Ustadz Ardiansyah, teman-teman sudah tidak terlalu bimbang nih ya. Nah, kira-kira ingin tanya apa aja nih? Boleh langsung ramaikan kolom chat saja. Barangkali ada hal yang belum dipahami seputar bagaimana peran sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ibu, ayah, bagaimana juga bakti kita setelah menikah kepada orang tua, begitu ya. Bagaimana kita membangun hubungan juga dengan mertua kita nanti. Bagaimana pembagian hartanya. Wah, kayaknya nggak bakal habis dibahas hari ini nih, sahabat-sahabat semua ya. Nanti mungkin karena ini sifatnya serial, nanti insya Allah di pekan-pekan yang akan datang pun kita akan coba bahas tema-tema lain, namun insya Allah masih seputar fikih pernikahan. Baik, silakan sekali lagi buat teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, boleh untuk dititip saja di kolom chat, atau masih mau absen juga silahkan. Tadi saya cek ini Kang Jundi dari Ciamis, tapi kayaknya dari kantor nih ya. Tadi kelihatannya. Lalu juga tadi ada Kang Widi, alhamdulillah terima kasih. Ada Teh Vini, selamat datang. Lalu juga ada siapa lagi ini? Ada sahabat Adelia, selamat datang sahabat Adelia. Lalu juga ada sahabat Asep Rusmana, terima kasih banyak sudah bergabung. Oh ya, saya jadi ingat nih, pekan lalu saya sempat dapat titipan pertanyaan ya dari seseorang, karena kan qadarullah pekan lalu kita tidak jadi kumpul seperti ini ya, namun sudah ada yang titip pertanyaan. Nanti insya Allah pertanyaannya akan disampaikan juga kepada Ustadz beberapa saat ke depan ya. Doakan juga Ustadz untuk hal-hal teknisnya bisa segera selesai nih. Selamat datang juga untuk sahabat Bilkis Konita Tazkiyati. Terima kasih banyak sudah bergabung dari Dreams Come True. Ada sahabat Novi di Cimahi. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ada sahabat dia yang sedang usaha risoles nampaknya. Terima kasih banyak sudah gabung. Ini ngomong-ngomong sudah pada nikah atau belum ya? Ada juga sahabat Dini Nurhayani. Selamat datang sahabat Dini. Sahabat Eka Nur juga sudah hadir. Terima kasih banyak. Ada sahabat Ilham Berir ya. Baik. Terima kasih banyak. Kok tiba-tiba menghilang? Ada juga sahabat Hilmi Maulana. Alhamdulillah. Selamat datang sahabat Hilmi. Nanti sahabat Ilham kalau sudah menikah, barrier-nya dibuka ya dengan istri. Jangan sampai ada barrier komunikasi. Ada juga sahabat kita yang lain, alhamdulillah yang sudah bergabung ya. Sahabat Suci Ayu Rahmawati dari Bale Endah. Terima kasih banyak. Sudah ada juga yang nitip pertanyaan. Terima kasih, nanti kita akan bahas ya. Alhamdulillah sudah kembali tersambung dengan Ustadz Ardiansyah, namun nampaknya masih di handphone Ustadz. Iya, nih tiba-tiba nggak tahu nih apa problem lagi. Baik, kita pakai handphone aja ya sementara. Siap, Ustadz Bangga. Ya baik, sahabat-sahabat sekalian. Jadi begitu ya. Jadi beberapa sahabat atau kenalan relasi gitu ya. Karena ya mungkin kebagian ketitipan Kang Zikri. Jadi saya ini banyak ketitipan putri-putri sahabat gitu ya. Masya Allah. Atau ada juga putra-putra, tapi kebanyakan putri. Dititipin putri kenalan, sahabat, atau
keluarga juga gitu ya. Ustadz mohon diikhtiarkan untuk calon terbaik untuk putri-putri kami gitu kira-kira Kang Zikri. Jadi sejak pandemi sudah agak melonggar ya sampai bulan Oktober November ini ya, jadi menghubungkan, mempertemukan gitu. Dan kebanyakan memang memilih waktu tadi seperti Kang Zikri sampaikan ya, memilih di akhir tahun gitu ya. Mungkin karena momennya spesial dan biar dapat tanggal cantik gitu ya, biar mudah diingat gitu. Jadi Betul. kalau anniversary itu tidak mudah lupa gitu ya. Ya seperti saya juga hari ini alhamdulillah anniversary juga nih. Oh, hari ini Ustaz? Iya betul. Wah, Masya Allah. 11-11-nya bukan Iya belanja ya, betul. tapi anniversary Ustaz ya. Iya betul. Alhamdulillah, barakallahu Alhamdulillah. fikum. Ya, mohon didoakan dan seperti kata Kang Zikri, memang pernikahan itu kan ibadah yang paling panjang gitu ya. Dia tidak semata-mata tidak semata-mata teori gitu ya, tapi bagaimana kemudian kita mempraktikkan ilmu-ilmu yang selama ini sejak dulu kita pelajari untuk kita bisa praktekkan gitu ya. Maka memang ya keluarga itu salah satu ujian terbesar seorang muslim dan seorang muslimah gitu ya, untuk belajar bagaimana mengemban amanah gitu. Kan kata Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tanggung jawab dalam ruang lingkup yang paling kecil itu adalah keluarga gitu. Maka tidak berlebihan kalau ada ulama yang membuat kesimpulan ya kalau kita ingin melihat seorang pemimpin itu lihat keluarganya. Kalau dia sudah bisa membawa keluarganya dalam kondisi yang terbaik, insya Allah dia juga bisa membawa umat dengan cara yang terbaik pula gitu ya. Walaupun tentu dia tidak selalu menjadi tolak ukur gitu ya. Karena ya kalau kita bicara keluarga, ada juga sahabat Nabi gitu ya, bahkan para ulama yang memilih mengakhiri pernikahan mereka gitu ya, walaupun mungkin dia sangat kasuistik, terbatas gitu ya. Nah, yang menarik Kang Zikri dari fenomena pernikahan itu bahwa Jawa Barat terutama ya, kalau kita bicara Jawa Barat ini agak unik gitu, unik dalam segala hal Kang Zikri ya. Dulu sejak karena saya kan bukan asli orang Jawa Barat dari Sumatera gitu ya, itu sudah mendengar nama Jawa Barat bahkan nama Bandung itu sejak lama gitu ya. Bahkan saya belum kenal semua wilayah di Sumatera, tapi saya kenal Bandung gitu. Jadi saking terkenal dan populernya nama Bandung gitu. Baik dengan dengan keunikan kotanya gitu ya. Kemudian juga keunikan warganya, belum lagi ya dengan mungkin perkembangan passionnya, kemudian pendidikannya, pondok pesantren ada banyak lah gitu ya. Ya itu yang inilah ya, hal-hal yang positif. Ada juga yang negatif, misalnya ya Jawa Barat terkenal provinsi yang paling produktif ya, melahirkan nabi gitu misalnya. Nabi palsu hampir setiap tahun itu pasti ada gitu ya. Yeah. Ya setiap provinsi pasti punya inilah hal-hal yang menonjol. Nah, yang menarik terkait dengan Jawa Barat ya, yang secara lebih khusus kalau kita bicara pernikahan itu Kang Zikri, dia menempati posisi kedua pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kalau yang nomor 1 itu adalah Kalsel, Kalimantan Selatan, itu tidak kurang dari 12-13%. Jadi usia pernikahan warga Kalsel itu adalah usia dini. Nah, di nomor 2 itu adalah Jawa Barat. Jadi tinggi sekali angka pernikahan dini itu di Jawa Barat. Artinya satu boleh jadi karena tradisi, yang kedua boleh jadi karena faktor keilmuan atau pengetahuan gitu ya. Pendidikan maksudnya ya. Jadi semakin sadar bahwa memang ya menikah di usia dini itu banyak manfaatnya, banyak kebaikannya gitu. Ya, nanti disusul yang di urutan ketiga itu ada Jawa Timur, kemudian Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah. Gitu. Nah ini urutan kalau kita bicara 5 besar. Jadi yang pertama itu Kalsel, nomor 2 Jawa Barat, Jawa Timur, Sulbar dan Kalteng gitu. Ya. Nah tapi Kang Zikri, walaupun kemudian Jawa Barat itu terkenal atau masuk dalam kategori 5 besar pernikahan dini
tertinggi di Indonesia, termasuk juga paling tinggi angka perceraiannya, Kang Zikri. Subhanallah. Paling tinggi angka perceraian. Gitu. Jadi kita satu sisi bangga bahwa Jawa Barat warganya itu sudah educated gitu. Mereka sudah bagus dari pola pemahaman. Memang menikah muda itu memang sangat memberi banyak manfaat, baik itu pada pribadi suami istrinya ataupun pada keluarganya gitu. Ya. Namun ada sisi yang memang agak membuat kita itu agak heran gitu ya, atau membuat kita menyayangkan gitu ya. Di samping satu sisi kesadaran warga menikah dini itu tinggi, sisi yang lain ternyata Jawa Barat, Kang Zikri, itu menempati posisi pertama di Indonesia. Ranking 1 Angka Ustaz ya. perceraian tertinggi gitu. Ya. Nah, jadi itu mengalahkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, ya, Sulsel gitu ya. Kemudian juga Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat gitu ya. Jadi ada satu sisi yang positif yang menggembirakan, sisi lain juga ada yang disayangkan, Kang Zikri. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita baca sensus pejabat agama Islam, kemudian juga sensus penduduk gitu ya. Kalau kita lihat untuk Jawa Barat itu yang tertinggi ada di Cimahi, Kang Zikri. Itu hampir 10.000 kasus untuk tahun 2021 saja. Ini belum dihitung 2022-nya gitu. Ya, nanti ada Indramayu, ada Cirebon, ya. Bandung itu ada di posisi yang keempat, Kang Zikri, dari semua kabupaten yang ada di kota atau kabupaten yang ada di Jawa Barat. Jadi Bandung ini cukup tinggi, di angka 4 sampai 5.000 angka perceraian di tahun 2021 saja. Gitu. Ya. Kemudian dan tidak dari angka dari kalau kita baca kota Bandung itu dari angka perceraian 4 sampai 5.000 itu ternyata, Kang Zikri, itu ternyata separuhnya perceraian pernikahan dini. Ya Allah. Jadi sangat tinggi gitu. Nah, ini kan sangat sangat membimbangkan sebenarnya. Jadi satu sisi kita gembira, satu sisi kita juga bimbang gitu. Ini fenomena apa kok bisa sebesar ini angka perceraian pasangan muda? Artinya mereka belum usia 40 tahun udah bercerai. Gitu. Ya padahal kan kalau kita lihat ya boleh jadi kalau belum menikah di usia dini, usia 18 sampai usia 25 gitu ya. Artinya mereka usia pernikahannya belum 15 tahun gitu. Nah, ini yang kita perlu perlu pikirkan gitu ya. Nah, ini baik yang sudah menikah gitu ya ataupun yang belum menikah gitu. Nah, itulah sesuai dengan tema kita ilmu dulu ilmu dulu baru nikah gitu. Jadi dia menjadi hal yang sangat urgen untuk kita persiapkan. Karena ternyata, Kang Zikri, dari hasil sensus gitu ya, ini by data gitu ya. Jadi tidak hanya semata-mata nanya orang di jalan, enggak, ini memang by data sesuai dengan data yang ada di di Pengadilan Agama Islam ya, kemudian juga di pengadilan umum gitu. Jadi ada 6 faktor terbesar, Kang Zikri dan sahabat-sahabat ini perlu dicatat ya, 6 faktor terbesar angka perceraian di Indonesia, wabil khusus di Jawa Barat. Yang pertama itu faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi gitu ya. Ini memang masih paling nomor 1, nomor wahid gitu. Itu memang diantaranya memang ya faktor ekonomi karena pasangan suami dalam hal ini itu sudah tidak mampu untuk menafkahi istrinya, maka dia kemudian menceraikan istrinya karena alasan ekonomi tadi. Ya. Atau boleh jadi gugat cerai, artinya istri yang minta suami menceraikan karena ya sudah tidak kuat gitu ya, menanggung beban keluarga sementara harus tetap melayani sang suami sebagai istri gitu. Ini yang pertama gitu. Yang kedua, pertengkaran, subhanallah. Jadi pertengkaran itu, Kang Zikri, itu ada di posisi kedua setelah faktor ekonomi. Nah, pertengkaran ini itu kebanyakan dipicu tadi, artinya tidak bisa mengontrol emosi, kemudian tidak bisa mentolerir perbedaan karakter yang ada pada pasangan kita. Subhanallah, gitu. Jadi pertengkaran itu boleh jadi disebabkan karena
ya karena ketidakmampuan kita menahan emosi gitu ya, karena mungkin boleh jadi pernikahan dini itu kan ya kebanyakan kan usia-usia labil gitu ya, usia-usia yang belum matang sepenuhnya gitu, walaupun ada beberapa orang yang memang matangnya lebih awal gitu ya. Nah ini itu satu. Yang kedua disebabkan karena kita tidak bisa mentolerir perbedaan, padahal kan kita menikah ya karena dasar perbedaan gitu ya. Nah tapi ternyata mungkin teori-teori yang kita pelajari selama ini itu tidak membumi ketika kita ada di dunia atau di alam rumah tangga, gitu ya. Jadi makanya memang ya tatkala kita mencoba mencerna pertengkaran yang ada di dalam rumah tangga itu ya tidak cukup dengan semata-mata belajar dari teori, tapi bagaimana kemudian membaca ketentuan-ketentuan agama, bagaimana sikap yang terbaik ketika menghadapi perbedaan. Nah, termasuk Kang Zikri dan sahabat-sahabat sekalian, pertengkaran ini juga kadang memicu sampai ke KDRT. Gitu. Ya, tinggi sekali KDRT itu, tinggi sekali ya. Kita sudah sampaikan bahwa tindakan fisik itu kan dibenarkan dalam Islam. Ya, pernah kita sampaikan di pertemuan terdahulu ya. Walaupun dia menjadi bukan menjadi opsi pertama. Kan kata Allah, fa'izuhunna, yang pertama itu berikan nasihat, kemudian wahjuruhunna, setelah kalau diberi nasihat itu tidak mempan atau tidak ada efek, langkah kedua yaitu bisa pisah tempat tidur, tapi tidak pisah rumah, nanti baru wadribuhunna. Nah, itu boleh setelah dianggap gagal atau dianggap tidak berhasil pisah ranjang itu memberi efek kepada istri kita atau kepada pasangan kita, maka boleh dipukul. Dipukul ada persyaratan. Insya Allah nanti akan ada ya kita uraian lebih spesifik gitu ya. Jadi pukulan yang seperti apa yang dibenarkan? Ya, kapan? Kemudian di bagian mana aja kita boleh memukul? Kemudian pukulannya apakah pukulan apa aja atau ada kriteria yang dibolehkan? Itu ada dijelaskan Kang Zikri baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah ini kalau memang kedua pasangan itu tidak memahami itu ya ketentuan-ketentuan agama yang mengatur ya hal ini, maka akan sangat sangat mungkin terjadi KDRT gitu ya. Ya contoh yang paling gampang aja Kang Zikri, kalau kita betul-betul paham kan Nabi sangat melarang bahkan mengharamkan, kata Nabi jangan pernah menyentuh wajah wanita. Jadi wajah ini wilayah haram. Wilayah haram ini sangat mulia gitu. Yang dipakai tempat sujud gitu ya. Kemudian anggota pertama yang kita basuh ketika berwudu gitu. Ya, ini sangat mulia gitu. Maka menampar wajah itu diharamkan. Gitu ya. Menampar atau mungkin memukul di bagian muka itu diharamkan. Tapi Masya Allah hari ini kita lihat Kang Zikri Masya Allah gitu ya. Banyak wanita-wanita muslimah kita sebagai korban KDRT atau mungkin pelakunya gitu, yang justru kemudian melakukan pemukulan terhadap suami. Itu nggak boleh ya. Jadi baik suami kepada istri atau istri kepada suami sama-sama diharamkan. Nggak boleh wajah ini. Nah, ini kan kalau kita betul-betul baca ketentuan agama, maka seemosi apapun kita tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Makanya kan kata Umar ketika berpesan kepada para ayah di Madinah, kata beliau, nikahkan putri-putri kalian dengan orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Kalau sampai pada tahap mereka sudah tidak mencintai anak-anak kalian, mereka tidak akan menyakitinya. Subhanallah. Itu kan Zikri, kata Umar. Karena Umar tahu bahwa cinta itu memang dia ada umurnya, gitu ya. Karena memang pernikahan itu tidak selalu dipertahankan dengan cinta, tapi dengan iman, dengan takwa, gitu. Ya, nah, ini penting. Nah, jadi kalau seandainya satu saat ada orang yang merasa tidak dicintai oleh suaminya atau oleh istri, tidak ada masalah. Yang penting keduanya komitmen mempertahankan ibadah yang sangat panjang itu. Karena dia bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa kan Zikri, gitu ya. Yang ketiga, faktornya adalah ditinggalkan satu pihak atau pasangan. Jadi, apakah suami yang meninggalkan istri atau sebaliknya? Ya, ini kemarin ada saya setelahnya dihubungi ada seorang wanita muslimah
dalam satu forum ya, itu menyampaikan sudah tidak ada komunikasi, ditinggalkan la salam wala kalam, tidak ada salam, tidak ada kalam dengan suaminya suaminya gitu ya, ditinggalkan kalau istilahnya itu digantung tak bertali gitu ya. Jadi statusnya masih istri tapi tidak dinafkahi baik lahir maupun batin, tidak ada komunikasi, udah seperti orang lain gitu. Jadi apakah dalam kondisi itu istri boleh minta cerai atau gugat cerai? Nah, ini hal seperti kan harus diilmui betul. Nah, jadi jangan sampai bertahun-tahun. Satu sisi kita menzalimi diri kita, yang kedua menzalimi anak kita, kan boleh jadi kan mereka butuh nafkah. Gitu. Dan yang ketiga, kita juga bisa membiarkan dosa gitu dalam rumah tangga kita. Jadi kalau sang istri itu mendiamkan kezaliman, itu juga berdosa. Kalau dia mampu untuk berikhtiar. Nah, tapi kalau misal dia ridho dengan keadaan itu, ya dia tidak dia tetap ridho, kemudian tetap ingin mempertahankan pernikahan, tidak mau bercerai misalnya gitu, boleh, nggak ada masalah. Ya. Tetapi tetap harus diilmui. Jadi ketika dia mengambil pilihan apapun itu, ya, maka harus diilmui dengan betul. Maka akhwat dan para muslimah harus tahu, gitu. Apa saja kewajiban-kewajiban seorang istri dalam kondisi-kondisi itu. Nah ini ya, jadi itu ada suami yang meninggalkan istri, atau sebaliknya, istri misalnya, ya Kang Zikri, saya dulu ketika di Kuala Lumpur dan sahabat-sahabat sekalian itu sering kebagian membina TKW itu di pabrik gitu ya, di ladang-ladang sawit gitu, ya dikirim oleh kedutaan, itu membina mereka. Itu rata-rata Kang Zikri gitu ya, itu mereka sudah punya suami di Indonesia. Tapi kemudian kawin lagi di Malaysia. Menikah lagi gitu. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi saya tanya, ibu kan punya suami, belum bercerai. Ya ada yang mungkin karena tadi ada alasan karena suami juga sudah ada dengan wanita lain, tapi juga banyak faktor bahwa kesepian gitu. Ingin ada yang melindungi di Malaysia, ingin ada yang menyayangi, ya saya nikah lagi. Itu kadang ada yang memang kebanyakan tidak tahu hukumnya gitu. Ya, ya. Jadi ini kan jadi artinya tidak semata-mata suami yang ninggalin istri, bisa pula sebaliknya. Gitu. Ya, itu jumlah mereka tuh ada ribuan Kang Zikri. Ada ribuan gitu. Ya, subhanallah. Kemudian yang keempat, perbuatan dosa atau maksiat. Nah, ini banyak juga jadi penyebab ya, misalnya suami ya suka judi gitu ya. Nah, suami suka dugem gitu ya. Kemudian suami ya melakukan hubungan tidak halal dengan wanita atau sebaliknya gitu. Banyak gitu ya. Ini termasuk, mohon maaf ya, ini perlu juga kita waspadai, itu gejala LGBT dalam rumah tangga. Gitu. Nah, jadi ada memang suami itu ya sejak awal menikah tidak pernah menggauli istrinya Kang Zikri. Ini saya punya kasus itu ada 4 tahun pasangan suami istri, suami tidak menggauli istrinya. Ya, diselidiki, kemudian kita coba korek-korek, ya ternyata memang suami punya kelainan. Begitu pula sebaliknya, istri juga begitu. Ada yang tidak mau melayani suami, ternyata selidik dia ya punya hubungan dengan sama jenis. Jadi sudah tidak bersyahwat dengan lawan jenis. Ada juga yang bisex. Ini saya sampaikan agar tahu gitu ya. Agar tidak terjadi nauzubillah dalam rumah tangga kita. Ada pasangan suami istri, baik suami atau istri yang punya pasangan, punya istri, punya suami, bahkan punya anak Kang Zikri. Tapi masih punya pasangan sesama jenis dan masih berhubungan. Subhanallah. Ini luar biasa gitu. Ya. Hal-hal seperti ini kan kalau kita tidak deteksi sejak awal gitu ya, dan segera carikan treatmentnya gitu ya, ini bahaya. Pertama, membahayakan masing-masing pasangan suami istri, dan yang kedua membahayakan anak-anak mereka. Ini luar biasa gitu. Nah, ini kita perlu tahu bagaimana mentreatmentnya. Gitu. Jadi antum-antuna jangan membayangkan pernikahan itu lempeng-lempeng aja. Nauzubillah, kan kita nggak mau diberi ujian seberat itu gitu ya. Walaupun kita yakin orang yang diberi ujian itu ya Allah sudah yakin bahwa dia mampu memikulnya. Nah, tapi kita harus tahu dalam kondisi itu, nauzubillah, kalau terjadi dalam keluarga kita atau sahabat dan kerabat kita, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Nah, ini harus tahu. Gitu.
ya, dan tidak bisa dibiarkan. Karena ada nih Kang Zikri, suami ini, istri ini, masya Allah soleha banget gitu. Dia bertahan itu hampir 15 tahun, ya, membersamai suami yang punya pasangan sesama jenis. Iya, Afwan Ustaz, permute nampaknya. Apakah murtadnya itu ke agama ataupun ke aliran kepercayaan gitu, atau yang akhirnya tidak beragama, itu juga ada penyebab itu gitu ya. Nah, jadi tapi kalau kalau memang sejak awal gitu ya, wanita muslimah itu menerima suami yang non muslim, ini yang berbahaya gitu ya. Nah, jadi penting ya para muslimah, para akhwat, bahwa haram menikah dengan laki-laki non-muslim selama dia belum bersyahadat. Itu sepakat para ulama, nggak ada perbedaan, nggak ada khilaf di situ. Ya. Nah, beda halnya kalau sebaliknya, laki-laki muslim boleh apa tidak menikahi wanita non-muslimah. Mayoritas para ulama memperbolehkan selama wanita itu punya agama samawi, Yahudi atau Nasrani. Nah, tapi haram, ulama yang sepakat haram itu wanita non-muslimah yang beragama non-samawi atau aliran kepercayaan. Nah, itu kita paham ya, kan kalau samawi kan hanya Yahudi Nasrani aja. Maka selain itu dia tidak dianggap agama samawi. Nah, ini kalau laki-laki muslim haram menikah dengan mereka. Jadi ada khilaf dan kebanyakan para ulama memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslimah tapi dia agama samawi, Yahudi atau Nasrani. Ada sebagian ulama yang mengharamkan. Karena selama masih ada wanita muslimah, ya tidak boleh menikahi wanita non-muslimah gitu. Ya. Nah, ini penyebab yang kelima. Yang keenam, ini di antara yang terbesar ya, ada banyak mungkin faktor-faktor lain Kang Zikri. Yang keenam, intervensi pihak luar. Nah, intervensi ini ya bisa dalam arti ada ada pil ya, pria idaman lain gitu, atau ada will ya. Jadi wanita idaman lain gitu ya. Kalau kan Islam kan menghalalkan poligami gitu, selama dia dilakukan secara baik gitu. Nah, masalahnya ada orang yang menjalin hubungan dengan wanita tanpa ikatan. Ini yang haram. Ya kan masalah nikah siri atau nikahnya itu tidak memberitahu istri yang pertama atau istri tua gitu ya. Itu kan secara fikih memang tidak haram gitu ya. Namun tetap dianjurkan memberitahu. Agar apa? Agar pernikahan yang pertama tetap dipertahankan. Jangan sampai kita itu buat bahtera baru menenggelamkan bahtera yang lama. Ini yang nggak boleh dalam Islam. Gitu. Jadi semangat mengamalkan syariat ya juga harus diilmui dengan baik gitu. Nah, ini ya jadi penting gitu. Dan perlu juga memperhatikan faktor-faktor finansial karena itu menjadi satu kemestian gitu ya. Ini kadang-kala ada orang yang baca hadis-hadis yang lebih banyak mendorong tentang poligami tapi tidak membaca kewajiban suami terhadap istri. Itu banyak yang abai Kang Zikri. Kan yang sering dipakai itu kan ada sahabat yang menikah dengan satu istri, dia masih melarat. Kata Nabi, menikah lagi yang kedua, sampai menikah yang keempat gitu, baru dia betul-betul sejahtera. Nah, ini kan pertama hadisnya masih diperdebatkan sahih atau tidaknya gitu. Ini harus tahu gitu. Jadi jangan nyomot sembarangan gitu. Dan tidak boleh hanya baca hadis itu saja, baca hadis-hadis yang lain. Gitu ya. Nah, jadi harus berimbang gitu agar informasi yang sampai kepada kita itu betul-betul informasi yang mendatangkan kebaikan. Karena Kang Zikri dan sahabat-sahabat sekalian, kalau prakteknya benar, insya Allah hasilnya benar. Kita harus yakin dengan syariat. Kalau prakteknya benar, maka pasti hasilnya akan baik. Tapi kalau caranya sudah salah, hasilnya juga akan akan banyak menimbulkan mudarat. Gitu. Nah, ini kan kita perlu tahu gitu ya. Jadi intervensi pihak luar itu boleh jadi ya karena tadi ya hubungan asmara tanpa status.
Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan kan haram. Laki-laki memang diberikan oleh syariat itu boleh menikahi 4 wanita secara sah gitu ya. Tapi kalau perempuan itu haram, sepakat para ulama tanpa ada perbedaan. Jadi tidak ada istilah emansipasi, wanita boleh menikah lebih dari 1 suami, nggak ada itu. Itu diharamkan udah. Gitu. Ya. Nah, jadi termasuk ketika ada yang menanyakan, Ustadz, kalau laki-laki nanti di surga punya banyak istri, punya banyak bidadari, kira-kira perempuan apakah punya banyak bidadara gitu? Nah, ini kan kita kadang-kala selalu melihat bahwa kepuasan itu hanya pada hubungan biologis gitu. Ya, walaupun ada ulama yang memperkatakan itu, tapi mayoritas jumhur ulama mengatakan wanita diberikan kenikmatan bukan pada hubungan biologisnya. Dia pada hal yang lain. Apa itu kita nggak tahu. Ya, boleh jadi apakah itu perhiasan atau dia mungkin pada hal pada bab makanan gitu ya kan. Kalau di Indonesia, kalau di dunia kan Kang Zikri makan banyak bisa gendut gitu, bisa overweight gitu. Tapi di surga mau makan sebanyak apapun nggak bakal gendut gitu, nggak bakal overweight. Masya Allah. Dia akan tetap stabil di timbangan itu. Jadi nggak perlu beli timbangan nanti di surga. nggak bakal overweight gitu, yang nggak bakal gendut gitu. Nah ini kan kata para ulama kan gendut itu kan oleh sebagian besar wanita dunia itu kan ditakuti gitu, karena dianggap sudah tidak cantik kalau gendut gitu misalnya, atau tidak menarik lagi gitu. Nah boleh jadi kata ulama ya mereka diberikan diberikan kenikmatan memakan makanan yang lezat-lezat ya, sebagaimana juga laki-laki menikmatinya gitu. Tapi kalau laki-laki di surga itu kalau puncak kenikmatan itu laki-laki atau perempuan adalah melihat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Rasul tentunya gitu ya. Tetapi kenikmatan di bawah itu kalau laki-laki kenikmatan biologis, hubungan biologis. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan beda. Nah, itu kata para ulama ahlu sunnah jumhur mengatakan itu. Walaupun ada segelintir yang mengatakan wanita diberikan juga banyak laki-laki. Ya, nah intervensi juga Kang Zikri ini juga bisa bermakna intervensi atau campur tangan atas konflik-konflik yang kita alami. Itu juga diantara penyebab perceraian. Kan harusnya konflik rumah tangga itu Kang Zikri itu circle itu adalah suami istri aja selesai, tidak melibatkan siapapun. Ya. Karena rumah tangga itu ada marwahnya, ada auratnya. Ini penting ya, mohon diingat oleh baik pasangan lama atau pasangan pemuda atau mungkin baru akan merancang pernikahan. Ingat, circle konflik rumah tangga itu suami istri, tidak keluar dari jendela dan pintu rumah kita. Hatta dari anak-anak, nggak boleh. Mereka tidak boleh tahu. Gitu, ya. Nah, jadi mau marah, mau emosi gimana pun dengan pasangan kita, simpan kuat-kuat. Kalau mau diumbar-umbar bisa ditelepon, bisa di WA gitu ya, voice note gitu ya, atau bisa di kamar, udah silakan gitu. Kita mau kan sama seperti Umar itu kan diomelin istri di mana, di kamar beliau. Nggak ada cerita suami istri bertengkar itu di luar rumah, tuh nggak ada, semua di dalam rumah gitu. Jadi karena rumah tangga itu punya marwahnya, punya auratnya. Jadi tidak boleh ada intervensi, baik orang tua atau mertua, nggak boleh intervensi. Selesai antara suami istri. Nah, kalau seandainya tidak bisa, nah baru langkah berikutnya, gitu ya. Ada nanti mediasi. Apakah boleh orang tua, boleh kerabat, boleh sahabat, boleh guru, nah gitu. Ya. Nah ini kalian hal-hal yang kita perlu tahu ya. Terkait dengan mempersiapkan pernikahan. Maka ini sebelum saya sampaikan kepada teman-teman sebagai mukadimah ya, maka setidaknya terkait dengan ilmu pernikahan ini kita perlu tahu ya, satu, ilmu berkaitan dengan persiapan pernikahan. Nah ini berkaitan bagaimana kita memahami hakikat pernikahan, gitu, tujuan pernikahan, gitu. Ya, nah, nanti sama tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan sebelum menikah. Nah, dari mulai menentukan kriteria, ya, kemudian nanti istisyarah, gitu ya,
Nah, sampai nanti pada level kita melamar atau mengkhitbah gitu ya, ada masa tunggu gitu ya. Nah, ini ilmu berkaitan dengan pranikah gitu ya, ilmu tentang pranikah gitu. Nah, termasuk juga ilmu yang perlu dipelajari pranikah itu ya tadi, artinya kita juga perlu tahu bahwa menikah itu ada tujuan-tujuan utamanya. Satu misalnya agar kita itu memiliki keturunan gitu. Maka tidak boleh ada pernikahan yang mempersyaratkan free child, itu nggak boleh. Nggak mau punya anak tuh nggak boleh, itu haram hukumnya. Ya kalau perkara belum dikasih anak itu beda cerita. Tapi tidak boleh kita mempersyaratkan tidak mau punya anak. Ustadz, kalau kita merencanakan boleh nggak? Boleh. Misalnya belum mau nih punya anak di 2 tahun pertama pernikahan, itu boleh, gitu ya. Lakukanlah cara-cara yang aman, yang tidak berbahaya, gitu ya. Apakah dengan spiral atau dengan pil KB dan lain-lain, gitu ya. Atau bisa pakai dengan cara KB alami, gitu ya. Nah, jadi kan menghindari waktu-waktu subur, gitu. Nah, jadi kapan waktu-waktu subur wanita itu menjelang haid. Nah, makanya kan bagi yang mau ikhtiar punya anak itu upayakan berhubungan badan dengan pasangan kita itu di ujung-ujung kita mau haid, itu waktu yang subur. Misalkan kita haid itu tanggal 15 misalnya setiap bulan. Maka berhubunganlah tanggal 14 atau tanggal 13. Itu waktu yang paling subur menjelang istri kita itu akan akan haid gitu. Atau misalnya ketika dia bersih dari haid. Nah, ini juga di antara waktu-waktu yang subur ada hitung-hitungannya gitu. Itu bisa dipakai, apakah mau pakai cara sains atau mau pakai cara konvensional, cara orang kampung boleh, cara orang desa itu bisa banyak ya cara-cara yang bisa dilakukan gitu. Nah, termasuk pula ya kita juga harus tahu ya bahwa pernikahan itu ya karena dia menyatukan perbedaan, maka jangan berharap kita bakal simetrisnya sama atau frekuensi sama dengan istri dalam segala hal. Pasti akan banyak perbedaan. Nah, itu kita harus paham. Baik soal makan, soal hobi gitu ya. Ada yang sama, tapi ya banyak juga yang berbeda. Nah, itu kita harus paham itu. Jangan sampai nanti perbedaan menjadi bumerang gitu. Ya. Nah, ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pranikah gitu. Termasuk nanti bagaimana menjaga kesehatan, reproduksi itu kita perlu tahu. Maka antum juga harus bisa periksa itu. Ya. Di kita mungkin belum ada kewajiban, tapi kalau di negara tetangga itu sebelum nikah wajib sudah periksa kelamin. Reproduksinya normal. Jadi pasangan itu sudah dapat keterangan status reproduksi pasangannya. Mohon maaf ya, apakah dia normal syahwatnya atau dia normal rahimnya atau normal kemaluannya gitu. Itu ada kalau di negara tetangga. Kita belum ada itu. Padahal itu di antara hal yang sangat dianjurkan. Ya, agar ya lebih baik ya batal di awal daripada nanti setelah menikah kita mau bercerai. Itu dihindari gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan saat pernikahan. Ya, saat pernikahan ini ya berkaitan dengan fikih rumah tangga, Kang Zikri. Ya. Nah, jadi bagaimana menjadi imam, bagaimana menjadi suami, kewajiban suami apa saja, kewajiban istri apa saja gitu, ya. Nah, ini perlu tahu gitu. Jadi jangan nuntut hak terus, kita mengabaikan kewajiban. Padahal kan kedua-duanya harus seimbang gitu. Nah, ini ilmu saat pernikahan, termasuk nanti misalnya ilmu yang berkaitan dengan mohon maaf ya, istilahnya hubungan suami istri ya. Kapan aja suami boleh menggauli istri, harus tahu. Punten ya, banyak yang di antara kita kaum muslimin yang tidak tahu bahwa ketika istri haid itu haram digauli. Kan kita kayaknya, masa sih Ustaz ada orang yang belum tahu? Ada, Kang Zikri. Banyak yang nggak tahu. Baik istrinya atau suaminya. Karena jarang ngaji, jauh dari komunitas ilmu, akhirnya ya nggak paham itu. Ya. Nah, itu termasuk ketika nifas gitu ya. Itu harus paham. Nanti nifas itu mau pilih pendapat 40 hari atau 60 hari, jangan berantem nanti dengan pasangan kita. Kata suami, kan kamu udah 40 hari. Enggak, kata istri, saya masih nifas, nunggu yang 60 hari. Berantem akhirnya. Padahal istri kan lagi ya dalam kondisi mungkin baru melahirkan, mungkin belum siap, ya. Tapi kan ini harus paham. Nah, itu harus paham nanti. Jadi suami istri harus paham
haid, nifas, istihadah. Tidak hanya istri, tidak hanya muslimah, tapi juga ikhwan. Harus paham. Ya, haid itu seperti apa, berapa lama durasinya, kemudian nifas bagaimana, istihadah bagaimana cara memperlakukannya, apakah sama atau berbeda. Ini harus diilmui betul. Gitu, ya. Nah, kemudian termasuk nanti Kang Zikri, ilmu dalam pernikahan ini ketika kita sudah punya anak. Harus paham gitu ya. Kan mereka punya kewajiban dinafkahi gitu ya. Nanti ada bicara masalah warisan, bicara hibah, bicara wasiat, ada ketentuan yang kita harus memahami itu. Ya. Nah, yang terakhir ya, yang tidak kalah penting Kang Zikri, yang ketiga ya ini artinya dia menjadi bagian penting dalam rumah tangga ya, yaitu seni mengelola konflik. Gitu. Islam mengajarkan itu Kang Zikri. Diajarkan. Ya, jadi ini kadangkala banyak diabaikan gitu ya, sehingga persoalan berlarut-larut gitu. Contoh aja nusyuz misalnya. Kan selama ini orang memahami nusyuz hanya dari pihak istri saja. Kayak gitu ya. Padahal Kang Zikri sepakat para ulama nusyuz juga bisa berlaku dari suami. Jadi suami juga bisa nusyuz. Apa itu nusyuz? Pembangkangan atau mengabaikan kewajiban. Memang Quran itu menyebut secara tekstual, verbal, nusyuznya istri atau perempuan. Tapi secara tersirat juga ada isyarat ke situ. Laki-laki juga bisa melakukan nusyuz ketika dia mengabaikan kewajiban-kewajiban kepada pasangannya. Gitu. Nah, ini yang tidak kalah penting ya, agar apa? Agar cerai itu betul-betul menempati posisi terakhir Kang Zikri. Kan tahapan itu yang pertama selesaikan dalam internal antara suami istri dengan cara menasihati, kemudian pisah ranjang, ya bisa dipukul gitu ya. Kalau tidak berhasil, nanti baru tahap kedua itu pakai wasilah, pakai mediator gitu. Ada orang yang mendamaikan, apakah dari pihak keluarga, orang tua, mertua, atau karib kerabat, sepupu, paman, atau kakek, atau orang yang dihormati, termasuk guru-guru kita. Gitu ya. Itu dengan cara dimediasi. Kalau tidak berhasil dimediasi Kang Zikri, ya, dan dianggap cerai itu menjadi pilihan paling berat, maka baru kita ambil. Makanya kan dikatakan dalam hadis abghadul halal indallahi talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah talak, gitu. Ya. Nah, ini walaupun ulama masih memperdebatkan kesohihannya, namun ada banyak syawahid ya, ada banyak hadis-hadis lain yang menguatkan bahwa memang Nabi bersabda perbuatan yang dibenarkan dalam Islam tapi dibenci oleh Allah adalah talak. Artinya talak itu jadi solusi, tetapi solusi yang terakhir Kang Zikri. Dia tidak boleh jadi solusi di depan gitu. Nah, jadi makanya Islam tidak mengharamkan gitu, tapi diharamkan apabila dia dilakukan semena-mena gitu. Contoh, istri minta cerai tanpa sebab. Itu bisa makruh, bisa haram. Bisa makruh, bisa haram gitu. Kalau memintanya tanpa uzur dari suami. Suami tidak ada kesalahan misalnya, tidak ada kekurangan. Pokoknya dia pengen minta cerai aja gitu. Nah, ini nggak boleh. Gitu. Baik Kang Zikri, demikian mungkin sebagai mukodimahnya ya tentang ilmu dulu baru nikah ya, semoga memberikan pencerahan kepada kita semua. Mangga saya kembalikan ke Kang Zikri, teman-teman ada yang mungkin mau bertanya, kita persilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz sudah menyampaikan berbagai fenomena di atas kertas ya yang perlu kita pahami sebagai gambaran bahwa oh ternyata pernikahan itu bukan jalan tol ya, bukan jalan lurus tanpa hambatan. Banyak sekali rintangan ataupun ujian, namun tentu saja kalau misalnya kita dampingi dengan ilmunya, mudah-mudahan Allah pun pertolong kita dalam perjalanan pernikahan. Ini sudah ada beberapa yang bertanya Ustadz. Yang pertama, ini sebetulnya yang banyak bertanya ini kebanyakan konteksnya sudah berumah tangga. Jadi kita belajar dari yang sudah berumah tangga Ustadz ya. Baik, yang pertama ini dari sahabat, karena ini direct message, kirimnya saya sebut Fulana saja Ustadz. Yang ingin ditanyakan,
Kalau misalnya suami masih suka main wanita, Afwan, apakah kita harus tegur atau bagaimana? Mungkin ini dari sudut pandang seorang istri, Ustaz ya. Ya, Afwan Ustaz, masih di mute nampaknya. Ya, baik ya. Pertama kita doakan semoga persoalannya segera Allah selesaikan gitu ya dan berikan solusi yang terbaik. Yang pertama, Kang Zikri, istri tidak boleh mendiamkan. Tidak boleh mendiamkan gitu ya. Mendiamkan tanpa ikhtiar itu berdosa. Kan Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyir bi yadihi fa illam yastati bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Seseorang artinya ini apa namanya siapapun dalam konteks rumah tangga ataupun dalam konteks bermasyarakat melihat kemungkaran yang terjadi di tempatnya, maka dia harus menggunakan otoritasnya. Ya, jadi karena wanita itu terbatas otoritasnya, maka dia pakai level yang kedua, berarti menasehati. Harus menasehati, jangan dibiarkan. Nasihati dengan cara yang lemah lembut, gitu ya. Kemudian diingatkan, boleh jadi misalnya menggunakan perantara, gitu. Kalau dianggap suami nanti mungkin istri suami akan tersinggung dan lain-lain, bisa istri misalnya menggunakan orang lain gitu. Orang lain ini boleh jadi dia tidak langsung Kang Zikri, tidak to the point menyindir soal persoalan, tapi umum aja. Nah, misalnya bikin pengajian keluarga, itu kan bisa begitu. Nah, itu kan lebih soft gitu sebenarnya. Gitu ya. Intinya upayakan tidak langsung ke persoalan itu gitu ya. Yang berikutnya gitu ya, kalau memang dianggap tidak bisa gitu ya dan juga bersiko kalau istri yang menyampaikan, maka boleh pakai mediasi mediator. Nah, tapi tentu tidak boleh asumsi Kang Zikri dan yang sahabat penanya, jadi tidak boleh asumsi aja, tidak boleh kirologi gitu ya. Hanya baper aja boleh jadi kan ya bukan gitu. Itu hanya halusinasi kita aja gitu misalnya gitu, nauzubillah. Ya, atau mungkin boleh jadi ya kita yang berprasangka gitu, maka ya perlu tabayun. Nah, pakai mediator, mungkin orang tua kita gitu ya. Intinya kalau bisa mitigasi Kang Zikri ya, dipersempit orang-orang yang terlibat, jangan ngomong di grup keluarga, itu kan mengaibkan itu kita walaupun itu perbuatan yang benar, tapi kita ikut berdosa karena mengaibkan orang, walaupun itu suami kita, gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya, gitu ya. Dinasihati, bahkan kalau bisa ya bikin perjanjian tertulis. Ini juga ada sedang membersamai sebuah kasus begitu. Jadi bikin komitmen. Suami bikin surat Kang Zikri. Disaksikan ada bahkan pakai materai Kang Zikri. Jadi komitmen kalau dia tidak bakal mengulangi lagi. Gitu ya. Dan kalau saya menyarankan ya dalam kondisi seberat apapun mempertahankan keluarga itu jauh lebih baik. Itu kalau prinsipnya belum terlihat mudorotnya Kang Zikri. Ya seperti Asia gitu ya, tetap bertahan dalam kekufuran Firaun. Ya, dosa kufur itu kan lebih besar daripada dosa zina. Gitu. Tapi Asia memilih bertahan dan beliau berpahala menjadi salah satu wanita terbaik di surga kelak. Gitu. Masya Allah, gitu ya. Tapi Ustadz, kalau misalnya dia sudah memberi mudorot, gitu, misalnya kepada saya, kepada anak-anak, bahkan mungkin boleh jadi sudah tersebar di keluarga, gitu ya. Mungkin bukan istri yang, tapi mungkin keluarga tahu lah, gitu ya. Dan terbukti misalnya ada bukti mungkin video atau ada kesaksian misalnya, gitu ya. Maka tinggal istikharah ya dan istikharah kepada Allah, minta pendapat Allah, istisyarah minta pendapat keluarga, minta pendapat orang alim. Gitu. Apakah memilih bertahan atau memilih mengakhiri pernikahan? Memilih bertahan ya dengan segala ikhtiar, dengan segala konsekuensi, dan itu berpahala insya Allah. Gitu ya. Tapi tentu kan tidak selalu sama kan Kang Zikri dan sahabat-sahabat sekalian, tidak selalu sama kondisi persoalannya. Boleh jadi ya tadi saya nggak tahu tuh ada orang yang memang sudah sangat berat, sudah berkali-kali terjadi, sudah berkali-kali diingatkan, bahkan sudah berkali-kali berjanji misalnya gitu.
Udah kalau yang begini ini kalau memang tidak bisa disembuhkan gitu ya, ini jadi toksik gitu. Udah lebih baik bercerai dengan segala konsekuensinya gitu. Memang berat tapi ya boleh jadi itu pilihan yang terbaik. Gitu. Maka ya cerai itu jadi opsi terakhir. Nah, kalau opsi yang sudah cerai ya udah minta suami menceraikan kita, itu lebih gampang. Ya. Nah, tapi persoalannya bagaimana kalau suami menolak menceraikan? Menolak mentalak. Nah, jangan bimbang para istri gitu ya atau para akhwat ya. Nauzubillah ya, semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Kalaupun terjadi di keluarga kita ya, mungkin sahabat kita, maka kita bisa sarankan pakai gugat cerai. Gugat cerai itu bisa namanya khulu, bisa namanya pasah gitu ya. Itu memang difasilitasi di pengadilan Kang Zikri. Nah, tinggal ngisi formulir, mengajukan bukti, kemudian hadir persidangan, nanti ada prosedurnya. Sampai nanti jatuh talak 1. Gitu ya. Kalau telah jatuh talak 1, ada waktu 3 kali suci, kurang lebih 2 bulan Kang Zikri. Ya, artinya kalau sudah kalau sudah pengadilan mengesahkan jatuh talak 1, ditunggu 2 bulan, maka ibu atau muslimah atau akhwat resmi sudah tidak menjadi istri siapapun. Sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Diberi waktu kan 2 bulan itu kalau suaminya. Walaupun kata para ulama, kalau khulu ini tidak ada idahnya gitu. Dia langsung tidak ada. Jadi kalaupun kalaupun suami itu mau menikah ya menikah dengan akad nikah yang baru. Ada pendapat seperti itu. Gitu. Tapi ala kulihal ingin mengatakan kepada para akhwat ya dalam kondisi karena memang talak itu ada di tangan suami, tapi istri bisa mengajukan gugat cerai kalau seandainya dia mengalami peristiwa itu. Gitu ya. Nah, itu Kang Zikri di antara gambarannya, wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Semoga dimudahkan segala sesuatunya insya Allah ya. Ini pertanyaan agak banyak Ustadz. Mungkin kita bisa kasih waktu lebih leluasa sedikit Ustadz ya. Mohon Boleh. izin. Ya. Ini sudah ada yang raise hand juga. Kang Jundi nampaknya akan bertanya. Saya coba ask to unmute. Assalamualaikum Kang Jundi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang untuk pertanyaannya. Mangga Kang Jundi, mangga silakan. Ya, ingin bertanya Ustadz. Jadi tahapan yang ideal gitu ya dalam tahapan menuju pernikahan yang ideal itu di zaman sekarang itu yang seperti apa Ustadz? Jadi kalau kita lihat kan fenomenanya ada yang tren dengan ta'arufnya, ada yang tren dengan tiba-tiba ngasih nama calon gitu ke orang tua atau ke gurunya. Nah sebenarnya di zaman Rasul sendiri tahapannya seperti apa sih gitu yang dicontohkan? Ya, baik. Langsung ya Kang Zikri jawab ya. Silakan Ustadz. Ya, jadi setidaknya kalau kita lihat pada masa Nabi itu ada 4 tahap gitu ya, itu yang berulang. Baik yang dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat maupun generasi tabiin sampai hari ini gitu ya. Yang pertama tentu kita melakukan proses yang namanya ta'aruf gitu ya. Ta'aruf dan khitbah atau melamar ini dia sangat fleksibel dan sangat dinamis Kang Zikri. Bisa khitbah dulu baru ta'aruf atau ta'aruf baru khitbah gitu ya. Nah, umumnya memang yang dipakai itu ta'aruf dulu. Ta'aruf artinya ta'aruf dari kejauhan gitu ya. Nah, jadi mulai hunting gitu ya. Mulai screening dan ya mungkin mulai melirik dari kejauhan kira-kira siapa ya calon suami saya gitu. Nah, ini bisa menggunakan relasi guru atau sahabat atau komunitas atau keluarga gitu. Nah, kan boleh jadi kita nggak punya informasi yang lengkap gitu. Boleh kita nyari sendiri tapi boleh jadi kan sangat subjektif gitu. Apalagi kalau dia udah kecantol di hati kita, udah itu kadang sudah kan cinta itu kan membutakan katanya. Makanya lebih objektif itu kalau nyuruh orang lain. Jadi ta'aruf yang cocok untuk kita gitu ya. Nah itu bagaimana teknisnya? Ya bisa. Kalau sekarang kan kita pakai biodata gitu ya. Apakah yang dibuat atau yang kita cari googling sendiri di internet misalnya kalau dia punya sosial media gitu ya. Intinya ta'aruf ini proses kita mengenal informasi dasar tentang calon pasangan kita. Gitu ya. Itu bisa dilakukan mandiri, bisa menggunakan bantuan orang lain. Tadi keluarga, sahabat atau guru. Gitu. Ya.
Nah, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, baru kita khitbah gitu. Khitbah ini artinya apa? Menyampaikan keinginan kita untuk menikahinya. Itu khitbah itu maksudnya. Khitbah itu menyampaikan keinginan kita untuk menikahi dia. Itu khitbah. Gitu, dan khitbah itu umumnya dilakukan oleh laki-laki kepada wanita. Nah, walaupun memang di masa Nabi pernah dan banyak terjadi wanita yang mengkhitbah calon suaminya. Itu diperbolehkan tapi tentu dengan beberapa persyaratan gitu ya. Nah, tapi yang secara normatifnya laki-laki yang melamar atau mengkhitbah akhwat atau muslimah. Gitu ya. Nah, ketika sudah sampai di level khitbah ini kan belum pernikahan. Jadi kita itu masih bukan suami istri. Nah, cuman kita ingin menyampaikan bahwa kita ingin menikahi si fulanah gitu. Nah, ini disampaikan langsung kepada walinya. Nah, gitu ya. Kepada akhwatnya atau kepada guru akhwatnya ya kita boleh ngasih sinyal aja gitu. Karena memang keputusan untuk seorang gadis menerima atau tidak lamaran itu ada di tangan wali nikahnya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Namanya wali mujbir gitu ya. Nah, itu ayah kandung. Nggak ada ayah kandung nanti bisa kakek. Kalau nggak ada kakek bisa paman, sepupu atau ponakan. Nanti juga boleh saudara kandung ya, saudara seayah nanti, atau bisa anak. Kalau mungkin ada perempuan itu janda, punya anak laki-laki, itu boleh anak menjadi wali. Nah ini dalam kondisi memang kita memilih ta'aruf baru khitbah dulu. Nah kalau kita belum ta'aruf, kita baru khitbah, maka khitbah itulah masa untuk kita ta'aruf, mengenal lebih dekat. Nah, intinya kan satu, harus menanyakan apakah saudari atau anak bapak sedang dilamar orang atau tidak. Gitu. Itu harus nanya, itu adabnya itu. Kan nggak boleh, kata Nabi, la yakhtub al-mar'u ala khitbati akhih. Jadi tidak boleh seorang itu melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya. Ada dulu sahabiah yang dilamar 3 sekaligus laki-laki. Nah, itu ceritanya kan mereka dia nggak tahu. Jadi mereka tuh melamarnya di hari yang sama atau di hari yang berdekatan. Jadi belum sempat nanya-nanya gitu, karena udah tertarik dengan seseorang gitu ya. Akhirnya mereka melamar itu tidak di waktu yang sangat dekat gitu. Nah, ini tidak diketahui. Tapi kalau tahu itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Nah, jadi kalau memang dikatakan oh enggak, anak saya belum dilamar siapapun, atau ada yang pernah melamar tapi sudah kami tolak, maka lamaran bapak atau anak bapak akan kami pertimbangkan. Nah, ini juga penting bagi akhwat gitu ya. Nah, jadi jangan jangan juga di PHP gitu ya. Artinya harus tegas juga, apakah kita memang memberi ruang dia untuk mengenal lebih dekat, atau memang kita udah tidak tertarik karena mungkin tidak sesuai dengan kriteria kita gitu. Ya. Jadi tahapan itu, jadi kalau kita bisa ta'aruf dulu, bisa khitbah dulu, atau khitbah baru ta'aruf. Ya, jadi ini ada beberapa ketentuan, diantaranya ya karena dia belum istri kita, maka tidak boleh berdua-duaan, ya, apalagi di tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah, nggak boleh, gitu ya. Kalau sudah nanti diterima lamarannya, ya, kemudian setuju telah menetapkan tanggal pernikahan, nah, nanti ya bolehlah ada komunikasi, ada pertemuan, tapi tetap mereka bukan suami istri. Jadi harus ada batas-batasnya. Nah, termasuklah bagi yang bikin foto prewedding gitu ya. Itu juga sebenarnya kalau pendapat yang pertengahan diperbolehkan, tapi tetap dengan batas-batas mereka belum suami istri. Jadi punten ya, jadi nggak boleh itu nempel-nempel tuh nggak boleh, belum boleh. Jadi ulama itu udah paling ringan pendapatnya yang pertengahan gitu ya, boleh. Gitu ya. Tetapi tetap menjaga adab-adab ya laki-laki perempuan yang belum suami istri. Dan tidak boleh berdua-duaan gitu ya. Hanya foto prewedding, hanya mereka berdua aja nggak boleh. Harus ada orang ketiga gitu ya, apakah fotografernya atau keluarga yang ngikut. Nah, ini perlu kita jaga betul gitu ya. Jadi setelah selesai nanti proses ta'aruf khitbah, nah, baru nanti kemudian ke tahapan berikutnya itu menentukan kalau sudah diterima pernikahannya, menentukan mahar. Itu harus nanya kepada calon istri atau kepada calon mertua.
Neng, maharnya punten mau apa? Ya mau berapa? Itu harus nanya. Gitu ya. Nah, jadi dan upayakan pula istri menyampaikan mahar definitif. Jangan ambigu. Seikhlasnya aja. Jangan begitu. Karena sunnahnya memang disampaikan nilainya. Kalau dia tidak menyampaikan, bisa dengan seperti kakak saya, itu bisa begitu. Atau seperti adik saya, itu bisa begitu. Atau dalam kondisi memang istri dan calon istri atau calon mertua itu tidak ada informasi sama sekali, maka suami menetapkan mahar di kabilahnya atau di masyarakat yang umum diberikan. Tapi nanti tetap disampaikan, saya maharnya nanti akan berikan ini, apakah anti ridho? Kalau dia ridho baru langsung. Maka sah, itu jadi kesepakatan. Gitu ya. Nah, itu yang wajib ya, karena mahar itu kan bagian dari persyaratan sah nikah. Adapun yang lain, hadiah gitu ya. Kemudian pemberian sukarela itu boleh kita mau ngasih ketika mau datang lamaran, itu mau ngasih apa gitu ya, mau kena, mau kasih perhiasan, mau kasih apapun itu ya. Itu boleh, dan hukumnya ya ketika lamarannya ditolak gitu ya, memang di antara adabnya keluarga perempuan nanya kepada calon laki-lakinya, mohon maaf ya, dengan segala pertimbangan lamaran Bapak belum bisa kami terima, dan kami mohon informasi bagaimana status hadiah yang telah diberikan, apakah dikembalikan atau menjadi hadiah untuk anak kami. Nanya, itu adabnya begitu adabnya. Ya, ini penting ya, akhwat, ikhwan harus paham adab-adab ini, gitu ya. Nah, jadi kalau dia memang batal menerima lamaran itu, tidak dilanjutkan ke proses berikutnya, udah langsung nanya soal status hadiah yang diberikan ketika lamaran, gitu, ya. Itu ya, jadi menentukan mahar, menentukan menentukan waktu, gitu ya, kapan akan menikah, gitu. Itu Kang Zikri di antara, dan Kang Jundi ya, di antara tahapan-tahapannya. Baik, alhamdulillah ya. Jadi antara khitbah dan ta'aruf itu sebetulnya fleksibel Ustaz ya. Fleksibel, betul. Baik. Jadi silahkan bisa disesuaikan. Baik, masih ada yang raise hand atas nama Intan Permatasari, boleh kita coba buka. Assalamualaikum Teh Intan. Iya, halo. Waalaikumsalam. Ya, Baik, silakan. alhamdulillah sudah terdengar. Silakan untuk pertanyaannya Teh. Ya, aku bertanya. Jadi saya itu berada pada lingkungan kerja yang mayoritasnya sudah pada menikah gitu ya Pak Ustadz. Mendapatkan cerita pernikahan dari teman satu, dua, dan yang lainnya, bagaimana bagaimana mereka menjalankan sebuah pernikahan gitu ya. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin kesimpulan yang saya asumsikan ini mudah-mudahan keliru ya Pak Ustadz, tapi saya menyimpulkan bahwa dari cerita teman-teman itu seperti ada rasa cinta yang tidak terpelihara gitu. Saya menganalogikannya itu bahwa seharusnya ketika kita menginginkan sesuatu yang belum tercapai gitu ya, ibaratnya ketika kita akan menanam sebuah tanaman, keinginan kita untuk tumbuh terhadap tanaman itu kan, caranya dengan cara memupuk tanaman itu, memberikan memberikan rasa cinta, diberikan air gitu ya, supaya tanaman itu tumbuh. Terus ketika tumbuh, rasa cinta itu juga harusnya semakin kuat, supaya supaya tanaman itu tidak layu gitu. Begitupun dengan pernikahan, ketika ketika pernikahan itu dijalankan dengan penuh rasa sayang, penuh rasa cinta gitu ya Pak Ustadz. Setelah tumbuh, kan seharusnya kita juga bisa menjaga gitu ya, menjaga supaya tetap terjaga gitu Pak Ustadz. Tapi dari cerita teman-teman itu malah kebanyakan pelihara gitu Pak Ustadz. Dan tidak menjadikan saya takut gitu, tapi menjadikan saya banyak belajar dari cerita teman-teman. Tapi yang mau saya tanyakan itu, kenapa rasa cinta itu setelah menikah kadang suka jadi pudar gitu Pak Ustadz. Ya. Baik, ini pertanyaan penting nih Ustaz. Mangga, silakan Ustaz. Ya, baik ya. Pertama, bahwa kita
perlu memahami gitu ya, bahwa ada beda antara cinta yang hakiki gitu ya, dengan cinta yang hanya terbatas pada pada faktor-faktor keduniaan gitu. Cinta hakiki itu ketika cintanya kepada pasangan itu berdasarkan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul. Itu cinta yang hakiki gitu. Artinya cinta hakiki itu cinta yang dilakukan atau diupayakan, dilahirkan, ditumbuhkan itu karena cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul. Gitu. Itu cinta hakiki gitu ya. Nah, jadi tidak bucin dalam arti seperti yang kita pahami selama ini yang istilahnya brainwash yang dilakukan oleh media-media barat gitu. Cinta itu harus diungkapkan dengan kata-kata verbal gitu ya. Nah, cinta itu harus berbentuk karangan bunga, cinta itu harus dalam bentuk jadi itu kan semua cinta yang memang dia tidak hakiki gitu. Dia selalu saja ada pamrihnya gitu ya. Jadi menjadikan paras, menjadikan harta, menjadikan menjadikan sikap pasangan kita itu sebagai tolak ukur. Itulah cinta yang sebenarnya. Nah, itu salah seperti itu. Jadi cinta yang benar itu kata Rasul ya, ketika sandarannya adalah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, itu cinta yang hakiki gitu. Ya, jadi sini saya bisa coba ilustrasikan begini. Jadi kalau misalnya ada suami yang tidak memberikan karangan bunga ketika istri ulang tahun gitu ya, boleh jadi kan orang menangkapnya itu tidak cinta. Gitu. Kalau dia memandang cinta itu ya harus ingat tanggal lahir, harus tidak lupa memberi hadiah. Nah, ini bukan begitu. Jadi cinta dalam Islam itu ketika taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu dasar cintanya. Dia cinta itu bagaimana cara ungkapan cintanya? Dia tidak akan biarkan istrinya mengumbar aurat di luar. Itu cinta hakiki. Dia tidak akan biarkan suaminya berbuat dosa tanpa dinasihati. Itu cinta hakiki. Dia tidak akan biarkan suaminya tidak sholat. Cinta hakiki itu. Dia tidak akan biarkan istrinya ghibah tanpa dinasihati. Itu cinta hakiki. Nah, jadi cinta hakiki itu, sahabat-sahabat sekalian, itu dia harus tolak ukurnya benar. Maka punten ya, kalau kita mendapat cerita dari orang-orang yang boleh jadi agama mereka atau praktek agamanya juga belum bisa menjadi teladan, ya kita akan dapat kisah-kisah seperti itu. Karena yang jadi tolak ukur itu bukan yang hakiki gitu. Itu salah sebenarnya gitu. Ketika kita ya cerita tadi ya sampai melahirkan kesimpulan seperti itu gitu. Kan makanya ketika ada perempuan datang kepada Umar, wahai Umar, saya ingin bercerai dengan suami saya. Apa pendapatmu? Umar nanya, kenapa kamu minta bercerai? Kata beliau, saya merasa sudah tidak dicintai. Subhanallah. Apa kata Umar? Apakah rumah tangga itu semata-mata tegak di atas perasaan dicintai? Kata Umar. Subhanallah. Nah, jadi Umar ingin mengatakan bahwa pandangan istri itu belum tentu benar dan itu belum tentu cinta hakiki, gitu. Ya, nah ini kita perlu luruskan ya. Ini baik pengantin lama ya seperti saya, Kang Zikri, Kang Jundi dan lain-lain gitu ya, atau yang pengantin baru atau mungkin yang berencana ya mempersiapkan pernikahan gitu. Jadi kita harus paham bahwa harus benar dulu tolak ukurnya, parameternya apa. Jadi jangan sampai kita gagal menetapkan parameter cinta itu. Dan itulah nanti yang menjadi rahasia banyaknya para sahabat tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Itu kalau benar tolak ukurnya. Gitu. Tapi kalau kita sudah keliru tolak ukurnya, itu yang punten ya akan menjadi pemicu. Gitu. Ini kan sama, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dicintai, suami sudah lupa tanggal lahir, sudah lupa, begitu. Jadi, tapi dia tidak melihat suami bagaimana menjaga auratnya, menasihatinya, perhatian pada anak-anaknya, nafkah tidak pernah dilupakan. Gitu.
Itu yang hakiki gitu. Jadi kita jangan sampai punya tolak ukur yang keliru gitu. Seperti mana yang biasa dipakai oleh kebanyakan pasangan pada hari ini. Nah, itu yang kita perlu luruskan. Kan kita pengen yang ideal gitu. Nah, gitu kan Zikri ya. Jadi intinya jawaban saya ya jangan sampai kemudian kita keliru menetapkan tolak ukur. Karena dia sangat menentukan mindset kita memahami tentang pernikahan gitu ya. Nah, sehingga perubahan sikap itu tidak langsung kita justified gitu ya, bahwa itu bukti suami tidak cinta lagi ke saya. Artinya pernikahan itu ternyata hanya cintanya 5 tahun pertama aja gitu. Itu salah kalau kita punya parameter itu. Tapi kalau kita parameternya adalah taat kepada Allah dan Rasul, maka insya Allah ya kita akan selalu merasa dicintai oleh pasangan kita. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain dari sahabat Diah yang menyampaikan pertanyaan. Jadi sahabat Diah ini sudah punya anak, dua-duanya laki-laki. Nah, Masya Allah. jika mereka berumah tangga, pertimbangan apa yang paling penting dilakukan sebelum mereka memilih tinggal bersama istri dan anaknya? Apakah perlu mencari pekerjaan dan rumah yang dekat dengan orang tuanya atau mungkin dibiarkan merantau atau bagaimana Ustaz? Iya, yang tentu yang pertama perlu dipersiapkan anak-anak itu setidaknya ada 4 hal ya kata para ulama gitu ya. Yang ini kita sudah mulai dari awal gitu ya. Ini juga untuk diri saya pribadi dan untuk antum semua yang sudah punya anak, baik yang masih anak-anak yang belum balik ataupun yang sudah mukallaf, sudah dewasa. Maka yang pertama itu ya kita harus tanamkan akidah yang lurus kepada anak-anak kita. Itu tahapannya gitu ya. Jadi tahapannya mengapa? Karena kalau benar fondasi awalnya, insya Allah benar pula akhirnya. Gitu. Ya, jadi kita jangan pernah berharap banyak kalau kita sejak awal udah gagal menetapkan silabus pendidikan bagi anak-anak. Jadi pertama itu pastikan pendidikan akidah itu benar kepada anak-anak. Yang kedua dari aspek ibadah mereka. Nah, jadi mulai sholat, bersucinya, sholat, puasa, zakat gitu ya. Kemudian nanti ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi ini aspek ibadah dari yang fardu sampai yang sunnah. Itu aspek ibadah. Yang ketiga aspek akhlak. Nah, ini penting akhlak. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada orang tua, Masya Allah ya, akhlak kepada guru, akhlak kepada sahabat, akhlak kepada kaum muslimin yang lain, akhlak kepada non muslim. Adab gitu ya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting setelah akhlak itu adalah bagaimana anak-anak kita juga ditanamkan jiwa kepemimpinan. Gitu. Itu boleh jadi dia bisa kita latih itu sejak usia dini gitu ya, di samping tadi ya masalah akidah, kemudian ibadah, akhlak gitu ya. Itu kita sudah tanamkan anak-anak diajar jadi imam. Itu kan melatih jiwa kepemimpinan, leader pada diri mereka. Makanya kalau kita jalankan benar syariat ini, dia sudah banyak nilai-nilai yang tertanam pada anak-anak itu dilatih leadership sejak kecil. Kalau disuruh ke pasar gitu ya, kan abang yang tertua misalnya, itu nanti abang ke pasar ya ataupun ke toko yang depan rumah belanja ini, adiknya diliatin ya, nanti mau jajan apa, mau beli apa, jangan dibiarkan jalan sendiri, itu begitu. Kan kata Nabi, kalau kalian bersafar 2 orang, lantik ketuanya. Nah, ini kan melatih kepemimpinan. Nah, jadi insya Allah kalau keempat ini sudah kita tanamkan sejak awal, insya Allah yang lain itu akan mudah mereka dapatkan ya, sepanjang mereka nanti sudah mungkin belajar, apakah nanti menekuni ilmu agama atau mungkin ilmu-ilmu humaniora gitu ya. Jadi mereka sudah punya 4 basic tadi, maka termasuk pada jiwa kepemimpinan itu adalah mereka belajar tanggung jawab gitu, tanggung jawab. Jadi tahu kan nanti kan kalau kita bicara aspek ibadah kan dia tahu itu mana yang perlu didahulukan, istrinya atau ibunya gitu. Dia tahu itu. Anak laki-laki, anak harus tahu dia dahulukan suaminya atau orang tuanya. Harus tahu itu. Jangan kebalik-balik itu. Dan kita selaku orang tua juga harus sadar
kalau kita punya anak laki-laki jangan bimbang. Intinya anak itu tetap punya kewajiban pertama pada orang tuanya, sebelum istri, sebelum anak-anaknya. Gitu. Dan ini tidak mungkin tercapai kalau kita tidak menetapkan sejak awal. Nah, kalau kita punya anak perempuan, ingat ya para orang tua, saya juga punya 2 anak perempuan gitu ya. Saya bilang ke istri, anak kita harus dipersiapkan dari awal. Bahwa setelah dia menikah hari pertama, maka ketaatannya setelah kepada Allah adalah kepada suaminya. Kita sudah tidak punya hak untuk minta ketaatan anak kita. Artinya kalau dia bertabrakan, maka yang dia wajib dahulukan adalah suaminya. Gitu, ya. Walaupun ya tentu suami yang soleh tidak mungkin kemudian membiarkan atau memutuskan gitu hubungan antara anak dan ayah. Dia juga punya kewajiban-kewajiban itu, ya. Nah, jadi insya Allah ketika anak-anak itu sudah terlatih dan terdidik sejak awal, insya Allah kesananya juga akan mudah sekali dia memahami dan mendapat petunjuk apa-apa yang perlu dia lakukan gitu ya. Sama nanti ketika dia sudah, kalau dia anak laki-laki kan berarti ya dia paham, itu artinya memang seharusnya ya kalau bisa kita tinggalnya terpisah dari keluarga. Itu lebih utama. Walaupun kan tentu tidak selalu sama kondisinya. Ada kadang pertimbangan ngasuh orang tua, ngasuh mertua gitu ya, atau ngasuh keluarga, ada yang begitu gitu ya. Ini kan berbeda-beda, tapi yang lebih, kalau kita ingin bicara ideal, terpisah ya. Jadi maka saya doakan bagi yang belum berpisah dari keluarga, semoga segera bisa berpisah dalam arti mandiri gitu ya, karena itu lebih baik untuk diri kita, pasangan suami istri dan anak-anak. Kita tidak ada konflik dalam arti menanamkan value dalam rumah tangga. Kan sering nggak ketemu begini gitu ya. Kita nggak bolehin gadget gitu ya, lebih dari 2 jam per hari. Tapi sama kakeknya dikasih sampai berjam-jam misalnya. Ini kan konflik. Jadi banyak value-value yang tidak bisa kita pertahankan. Dan itu banyak terjadi gitu ya. Maka sarankan memang kalau bisa berpisah. Ya, jadi targetkan kalau memang belum bisa di awal menikah, nanti target berarti ya anak kita ini oke, karena dia belum punya rumah, belum punya pekerjaan tetap, oke lah, kita bantu gitu ya. Jadi kalau bisa orang tua ya bantu sampai anak kita itu bisa punya kehidupan sendiri dan mandiri. Nah, kalaupun nanti misalnya orang ya soal tempatnya di mana, ya itu kan sangat sangat dinamis lah, itu kan bisa dibicarakan. Yang penting anak-anak kalau dia sudah ditanamkan tanggung jawab, ya di belahan dunia manapun dia bakal pulang. Dia akan temui orang tuanya. Tapi kalau kita gagal di awal, walaupun tinggal serumah, boleh jadi kita diabaikan. Nauzubillah gitu ya. Nah, ini penting. Ya, jadi menanamkan nilai-nilai itu sejak awal, akidah, ibadah, akhlak, itu insya Allah menjadi fondasi yang kuat. Walau gitu kan. Baik, alhamdulillah. Jadi meskipun merantau jauh begitu ya, kalau misalnya sudah tertanam dengan kuat, ya insya Allah birrul walidaynya tidak akan ditinggalkan meskipun sudah menikah. Betul. Baik, alhamdulillah. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Intan. Mau bertanya, bagaimana kalau mau menikah tapi belum atau tidak dapat restu dari keluarga? Nah, ini sering ditanyakan juga Ustadz sebetulnya. Iya, ya pertama kan mungkin tadi pertanyaannya belum spesifik gitu ya, laki-laki atau perempuan gitu ya. Iya, betul. Kalau dia kalau dia laki-laki gitu ya, maka sebenarnya ridho orang tua itu memang sangat diutamakan gitu ya. Nah, tetapi dia tidak sampai pada level bisa membatalkan pernikahan kalau seandainya anak laki-laki itu menikah tanpa izin orang tuanya, kalau laki-laki gitu ya. Terutama kalau memang larangan orang tua itu tidak syar'i gitu ya, hanya karena mohon maaf tidak kaya ya, tidak tajir gitu ya, tidak tidak S1 misalnya, tidak sarjana gitu ya, atau bukan ustadz misalnya gitu ya, atau bukan ASN gitu ya. Itu kalau di kampung saya kan begitu. Pokoknya kalau yang melamar tuh ASN itu sudah nggak pikir 10 kali, itu langsung diterima. Kemungkinan diterimanya tinggi ya. Tinggi gitu. Jadi begitu masyarakat itu memang begitu. Pokoknya kalau anaknya menantunya ASN ya terjaminlah dapurnya gitu. Dia nggak bimbang gitu. Ya tidak salah sebenarnya
hanya ya bimbang kalau itu yang jadi kriteria pertama, mengabaikan kriteria yang lain gitu. Itu yang kita bimbang. Agama diabaikan, akhlak diabaikan gitu ya. Itu yang bahaya. Maka pastikan ya, kalau saya ya menyarankan kepada sahabat-sahabat sekalian, ya kalau bisa ya ridho orang tua itu yang paling utama. Kan kata Nabi, ridhollah fi ridhol walidain. Ya, ridho orang tua itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita tidak menerima nasihat orang tua gitu ya. Punten, kan boleh jadi memang orang tua kita tahu ya, mereka punya informasi atau punya keyakinan ya, punya mungkin semacam firasat gitu ya. Saya jujur dulu Kang Zikri ya, ketika dari pesantren gitu ya, dulu ketika habis pesantren itu ada akhwat yang saya suka gitu ya, karena dia anak guru ngaji saya gitu. Jadi guru ngaji saya, kita ketemu setiap sore, setiap maghrib gitu sampai isya. Ya karena mungkin sering ketemu gitu ya, jadi akhirnya suka dengan anak guru gitu, anak kiai saya gitu. Kiai sudah setuju, anak juga setuju, keluarga mereka sudah setuju, tapi ibu saya nggak setuju, gitu ya. Nah, jadi memang walaupun saya sampai dibilang oleh keluarga itu waktu itu ya sudah mabuk kepayang gitu, ya, artinya sudah timbul cinta itu gitu, ya. Tapi karena tadi ya tetap ya, walaupun cinta bagaimanapun, karena kan boleh jadi kan di usia itu kan lebih menonjol syahwatnya dibanding pemahaman cinta yang benar gitu. Maka ya saya memilih untuk ikut orang tua. Artinya kalau ibu tidak ridho, tidak setuju, ya saya akur saja. Ya, dan waktu itu alhamdulillah keterima ke Mesir Kang Zikri. Jadi lupa itu Kang Zikri. Lupa ya, ketika saya masih ingat itu, ketika tahun pertama di Mesir, semester kedua itu ibu nelpon. Masih mau nikah lagi nggak? Jadi ibu nanya gitu. Saya mungkin karena udah lama gitu, sudah hampir tahun, jadi nggak ada cerita nikah. Ya mungkin karena ibu merasa iba gitu ya, tapi akhirnya ya ketika di Mesir dijodohkan oleh guru gitu ya, kemudian saya tawarkan sampai kepada ibu, Bu, ini saya ada muslimah, ada akhwat mau saya nikahi, ini rekomendasi dari guru saya. Udah, kata ibu, boleh gitu. Jadi saya udah nggak ragu-ragu gitu. Nah, jadi upayakan kalau laki-laki pilih ridho orang tua yang lebih utama gitu ya, dan niatkan, ya Allah, ini saya niatkan untuk ketaatan, dan memang ya itu yang Nabi ajarkan, sehingga gitu ya, boleh jadi ketika kita punya pemahaman seperti itu Allah akan pilihkan yang terbaik untuk kita gitu ya. Dan Masya Allah, jadi saya memang meyakini inilah pasangan yang Allah pilih yang terbaik untuk saya gitu. Nah, kalau untuk perempuan gitu ya, maka memang tidak boleh, haram hukumnya. Ya, jadi selama walinya tidak ridho dan tidak bersedia menikahkan gitu ya, dan alasannya syar'i Kang Zikri gitu ya, nah itu haram dia menikah dengan laki-laki, itu nggak boleh, haram. Kalau tadi yang laki-laki itu kan masih boleh menikah. Ya, jadi masih sah pernikahannya. Walaupun mungkin dia berdosa karena durhaka gitu ya. Tapi kalau wanita tidak hanya berdosa Kang Zikri, itu haram pernikahannya. Ya, nikah langsung ke KUA itu nggak boleh, haram kalau dia masih punya ayah gitu ya. Nah, jadi, dan kalaupun ayahnya memang kehilangan otoritas jadi wali, misalnya punten ya, ayah yang pemabok, pezina terang-terangan, itu hilang kewalian. Kalau dia bermaksiat terang-terangan ya, kalau dia sembunyi itu kan urusan dia dengan Allah. Kalau dia terang-terangan maka hilang kewaliannya Kang Zikri. Maka pindah ke orang berikutnya, ke kakeknya. Nah begitu, ya, jadi akhwat kalau memang dalam kondisi ayah ini memang melarang gitu ya, dan larangan tidak syar'i gitu ya, maka larangan tidak syar'i, dan boleh jadi orang tua nauzubillah itu mungkin bukan tipe orang yang soleh, orang yang baik, maka dia boleh pindah ke wali berikutnya, ke kakek. Nah gitu. Nah itu kan ada opsi-opsi pilihannya gitu ya. Nah tapi kalau masih ada ayah, masih bisa diyakinkan ya, dan saya juga sarankan ya bisa dibantu dengan istikharah, mungkin minta kakek atau keluarga, paman itu atau saudara itu PDKT kepada ayah ya, menyampaikan, kan kadang-kala kan ayah, insya Allah orang tua itu kan pasti ingin yang terbaik untuk anak-anak mereka. Ya, saya juga sekarang anak-anak itu sudah hampir masuk usia pernikahan Kang Zikri gitu ya.
Nah, jadi saya sudah mulai berpikir gitu, Masya Allah. Ya, artinya orang tua itu pasti ingin yang terbaik. Jadi udah mulai kebayang nanti mau calon suami yang seperti apa ya gitu ya. Apakah nanti kita sudah punya pilihan, punya kriteria, atau anak juga ternyata apakah dia juga punya pilihan, punya kriteria gitu. Gitu Mas Zikri, wallahu alam. Baik, baik. Tentu kalau misalnya bisa dikomunikasikan dengan baik dan dapat ridho orang tua, itu lebih utama Ustaz ya, insya Allah. Betul, betul kan. Baik, ini pertanyaan pamungkas dari sahabat kita. Ini direct message, saya sebut Fulan saja. Eh, Mohon izin tadi terlambat ikut, khawatir sudah sempat dibahas. Nah, pertanyaannya, apakah kita boleh memilih atau mencari jodoh, namun kita melihat dari segi fisiknya, Ustadz? Ingin yang cantik begitu ya kalau laki-laki, atau yang tampan kalau untuk perempuan. Dan apakah ada tips supaya bisa dapat jodoh yang cantik dan solehah? Apa saja persiapannya yang perlu dilakukan? Begitu, Ya, Ustaz. boleh, Nabi memperbolehkan kita menjadikan paras sebagai pertimbangan. Tapi tidak boleh yang pertama, Kang Zikri, mengabaikan faktor-faktor yang lain. Kan kata Nabi, tunkahul mar'ah li arba. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Ya. Yang pertama itu lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fazfar bizatidin, taribat yada. Jadi ada 4 faktor. Pertama harta, kedua paras, ketiga nasab, keempat agama gitu ya. Jadi boleh kita, oh dia anak ustadz, oh dia ini anak orang yang baik, tetangga yang saya kenal udah puluhan tahun dari kakek nenek, itu kita udah deket banget dengan dia gitu ya. Atau misalnya kita kenal dia itu seorang seorang ikhwan, seorang akhwat gitu ya, yang sangat menjaga, ada penjaga akhlak ya, dan tidak suka nongkrong-nongkrong yang nggak jelas misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa mempertimbangkan itu. Ya, jadi mempertimbangkan hartanya, dia kaya ya, atau dia sudah mapan ekonominya, atau dia sudah punya pekerjaan tetap misalnya gitu ya. Begitu pula tadi paras ya, dia cantik atau dia tampan gitu ya. Dia misalnya mohon maaf ya berkulit putih misalnya, atau dia sawo matang gitu ya. Atau misalnya dia agak blasteran Eropa atau Arab, atau itu boleh. Itu diperbolehkan. Tapi kata Nabi, tetap yang menjadi standar yang paling utama itu adalah agama. Jadi kalau bisa ya yang jadi standar pertama kita adalah agama. Syukur kalau tadi ya artinya dia beragama dan cantik gitu ya. Nah, tapi kan boleh jadi kan ya pecantik itu sangat subjektif gitu ya. Dan dia tidak boleh menjadi parameter yang pertama. Jadi jangan sampai punten ya, kita hanya menilai dari segi parasnya saja, tapi kita mengabaikan aspek-aspek, mohon maaf ya, yang mendasar aja lah ya. Nah, misalnya anak ini dari keluarga yang tidak pernah sholat, yang tidak berkerudung gitu ya, bahkan kalau keluar rumah selalu ngumbar aurat misalnya gitu ya. Oh, kita berpikir, wah nanti saya bisa mendakwahi istri gitu ya. Saya masih ingat tukang zikri, pesan guru saya ke saya itu ketika sebelum berangkat ke Mesir, nanti kalau mau milih akhwat, milih istri, jangan sok jadi pahlawan, kata beliau. Ya, jangan pernah berpikir bahwa dengan menjadi suami kita bisa merubah istri 100%, kata beliau. Nah, terlebih memang kita yang punya kesibukan, kita yang punya pekerjaan yang juga tidak ringan. Kan kita nggak mungkin mantengan istri 24 jam di rumah, kata beliau. Maka kalau tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, maka pilih yang separuh jadi, kata beliau. Separuh jadi itu ya artinya walaupun mungkin tidak soleh-soleha banget, tapi yang minimal dia yang dasar-dasar itu sudah terpenuhi lah, sudah tutup aurat, walaupun mungkin kadangkala ya masih pakai baju yang kurang syar'i misalnya gitu ya. Sholat dia yang fardu terjaga, yang sunnah mungkin belum. Itu jadi artinya ada standar-standar minimal ya yang kira-kira kita bisa lakukan gitu ya. Nah, terlebih kita jangankan untuk pasangan kita, untuk diri kita aja belum optimal, agak berat ikhwafillah untuk kita kemudian bisa merubah istri gitu ya. Makanya kan istri-istri Nabi itu pada hal-hal yang dasar itu sudah selesai kan zikri. Yang belum selesai itu kan namanya fadail.
jadi keutamaan akhlak gitu. Nah, itu yang memang lebih banyak disentuh oleh Nabi. Tapi kalau yang mendasar soal puasa, sholat itu sudah selesai gitu ya. Tapi kalau antum merasa yakin, merasa pede gitu ya, ini jadi jihad, jadi dakwah, ya boleh kan, sama menikahi wanita mu'alaf, itu ya jadi jihad gitu. Yang penting memang kita melihat ada potensi kebaikan pada pasangan kita. Itu sudah aspek agama. Jadi kan katanya ada orang kalau berpikir gini, Ustaz, kalau istri belum soleh, belum soleha bisa kita rubah, tapi kalau dia tidak cantik nggak bisa dirubah katanya, mahal biayanya gitu. Nah ini saya bimbang itu, walaupun jadi anekdot ya Kang Zikri, tapi ya jadi mindset yang keliru gitu. Ya, ketika kita tatkala kita berpikir mudah merubah orang. Kan Allah mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Tak seorang pun yang bisa merubah orang-orang yang mereka cintai. Allah yang memberi hidayah. Nah, jadi ya kalau memang kita belum yakin, ya saya tetap merekomendasikan pilih yang beragama ya. Syukur kalau ada kedua-duanya gitu ya. Dia beragama dan dia juga punya paras. Karena Nabi juga memperbolehkan. Kata Nabi kan lihatlah calon pasanganmu, karena dengan melihat itu akan lebih membuat pernikahan itu lebih panjang umurnya. Karena ada sesuatu yang membuat kita betah di rumah atau senang pada pasangan kita gitu ya. Dan salah satu faktornya adalah paras. Dan paras ini tentu sangat sangat subjektif ya. Makanya kan Nabi menyarankan melihat. Maka nanti kalau tadi Kang Zikri nanya tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, sebelum dalam proses ta'aruf nanti ada namanya nazar. Nah, nazar itu sunnah melihat pasangan kita. Nah, gitu. Ya, jadi apakah ngintip-ngintip dari kejauhan gitu ya, atau kepoin sosmednya gitu ya, itu boleh gitu ya. Sampai nanti misalnya ya kita minta bertemu, itu boleh nazar itu. Ya, nazar. Dan kalau yang penting kan tidak boleh melihat aurat. Kan wanita boleh dilihat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan pergelangan tangan. Jadi boleh, maka kalau kita yang bertemu ya lihat wajahnya dan lihat pergelangan tangan gitu. Gitu kan Zikri, wallahu alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, yang saya garis bawahi adalah jangan sampai niat kita menikah itu sok jadi jagoan tadi, Ustaz ya. Aduh, Masya Allah, ini perlu memurnikan niat betul-betul nih sebelum menikah, Masya Allah. Alhamdulillah, baik Ustaz. Wah, tidak terasa nih sudah lebih dari setengah jam Ustaz kita extend-nya, Alhamdulillah. Tapi kita perlu perlu tutup dulu untuk nanti insya Allah kita bertemu lagi di pekan-pekan yang akan datang. Namun sebelum ditutup, barangkali ada pesan penutup, Ustaz. Silahkan. Ya, Bapak sekalian, kita sekarang sudah di ambang Rabiul akhir ya, bahkan sudah masuk Jumadil Awal ya. Nah, ini memang bulan-bulan di mana memang para sahabat sudah mulai mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Ya. Ramadan itu kan diperkirakan akhir Maret atau awal April ya. Nah, jadi kita sudah bisa persiapkan dari sekarang 3 sampai 5 atau 6 bulan ya. Sekarang artinya sudah tinggal 5 bulan lagi ya, kita sudah bisa mempersiapkan Ramadan agar optimal gitu ya. Nah, semoga bagi yang memang sudah mempersiapkan pernikahan ya, pengetahuan ataupun ilmu sharing yang sudah kita sampaikan semoga menjadi bahan ya, bahan renungan, bahan pelajaran ya, dan kita masih punya beberapa sesi ke depan itu masih berbicara tentang topik pernikahan. Ini semoga melengkapi gitu ya. Apakah nanti kalau tidak sempat Kang Zikri menikah di Desember atau Januari, bisa di bulan Ramadan atau di Syawal begitu ya. Nah, ini juga di antara waktu atau momen memang dipakai biasanya untuk menikah gitu ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan mengabulkan hajat antum-antum semua. Bagi yang sudah menikah, Anda doakan semoga diberikan sakinah mawaddah warahmah dalam keluarganya ya, di dunia maupun di akhirat. Bagi yang sedang mempersiapkan pernikahan, semoga Allah mudahkan pernikahannya, dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah, yang insya Allah menjadi pasangan kita di dunia dan pasangan kita pula di akhirat insya Allah. Amin, Allahumma amin. Demikian Zikri, semoga ada manfaatnya dan sekaligus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat beristirahat. Ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung
Semoga ada manfaat yang bisa dipetik, khususnya bagi yang sedang mempersiapkan pernikahan dan juga bagi kita semua juga yang barangkali sudah menikah dan sedang menjalani hari-hari bersama dengan pasangan kita. Tentu bekal ilmu ini gak habis-habisnya tetap kita butuhkan nampaknya ya, agar kita bisa meraih keluarga yang sakinah mawaddah rahmah insya Allah. Sampai jumpa di pekan yang akan datang masih dalam serial Fikih Pernikahan bersama dengan Ustadz Ardian Syah Asri Hussein LCMA. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.